selamat siang. Selamat datang lagi di podcast IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kali ini saya akan menghadiri bersama dengan teman-teman saya atau rekan-rekan saya Angela R. Kusumaning Tias. Saya salah satu dari pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Pada saat ini kita akan membahas soal strategi hadapi SP2DK. SP2DK bagi yang belum familiar yaitu terkait dengan surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan, atau kita sering menyebutnya surat cinta dari DJP. Oke, so tanpa berlama-lama, kenapa kalau melihat saya terus kayaknya bosen, jadi saya saat ini ditemani oleh rekan saya dari pengurus pusat. Siapa lagi kalau bukan? Silakan Bapak perkenalan dirinya. Ya, halo, saya Doni Bernardono. Ya, salam kenal semua dan terima kasih Mbak Tias dan Pak Hari. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Doni, dan tentunya kalau podcast pasti ada narasumber ya. Dan kali ini dari Dewan Kehormatan IKPI, luar biasa nggak itu? Nah, kami persilakan Bapak untuk perkenalkan diri. Makasih Mbak Tias, saya Hari Gumelar, terakhir saya di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 2. Sekarang udah pensiun, udah setahun lebih. Wow. Enak ya Pak, kalau pensiun enak. Gimana Pak? Kalau pensiun bangunnya nggak diburu-buru. Bener Pak, nggak macet ya Pak ya? Nggak. Saya juga mau dong Pak. Oke, kita ngobrol santai aja ya teman-teman, karena udah banyak banget nih podcast tentang SP2DK dan isunya kayak jelimet banget, peraturan-peraturan gitu ya. Nah, kan katanya surat cinta ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau cinta tuh kita harus tahu ya, sebenarnya SP2DK tuh apa sih Pak? Atau asal usulnya, datanya dari siapa sih? Kan kita harus tahu bibit bebet bobot, bener ya? Mungkin monggo dari Pak Hari dipersilakan. Oke, gini. Jadi kalau kita lihat DJP ini menganut self-assessment. Dari mulai tadi waktu offline kita ngobrol sama Pak Mas Doni, terlibat di Undang-Undang Perpajakan 983 gitu ya. Nah, kita mulai itu namanya self-assessment. Jadi DJP itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa, semua ngitung, lapor, bayar, wajib pajak itu sendiri gitu. Nah, dari mana sih DJP itu kemudian bisa tahu adanya perbedaan itu dari data pihak ketiga. Jadi kalau SP2DK data dan keterangan data itu yang sebenarnya didapat dari lawan transaksi atau dari lembaga, kementerian atau ketiga lainnya. Yang kalau di laporan SPT-nya tidak sama dengan yang DK-nya tadi, itulah yang dikonfirmasi. Belum tentu salah, tapi itu sebagai antisipasi untuk supaya wajib pajak jangan sampai kejauhan salahnya gitu. Jadi belum tentu salah gitu. Jadi teman-teman wajib pajak kalau dapat SP2DK jangan langsung stres gitu ya. Waduh, ini dipanggil ke Pak DJP kenapa gitu ya? Enggak. Itu lebih banyak kepada bener nggak sih gitu. Ini kalau ada penjualan bener nggak sih gitu ya. Ini ada penjualan segede gini bener nggak sih? Jangan-jangan ada kesalahan gitu ya. Jadi mungkin itu. Jadi lebih kepada memastikan bahwa apa yang dilaporkan oleh wajib pajak dan apa data yang dimiliki oleh DJP itu benar, itu match, atau kalaupun tidak sama, ini salahnya di mana sih? Gitu. Benar. Iya, saya sering sampaikan juga ke klien wajib pajak ya, bahwa SP2DK itu sebenarnya bukan suatu momok Pak, bukan suatu yang menakutkan. Jadi saya bilang teman-teman DJP itu kan menghadapi wajib pajak itu kayak menghadapi black box, ya kan? Ada satu kotak hitam, ya, dalamnya ada apa? Nggak tahu. Cuma ada SPT depan kita, benar tadi Pak Hari bilang ada SPT, self assessment pula gitu kan? Kan wajib pajak nggak tahu nih penjualan bener nggak sih begini. Nah itulah makanya ada alat konfirmasi. Jujur kalau saya ya bilang, saya suka SP2DK. Mungkin agak ini nih, nanti saya bisa dimarahin juga sama teman-teman. Kenapa suka? Ya nggak apa-apa dong ya, kita kan ada sudut pandang masing-masing. Memang, makanya kalau saya nggak melihat SP2DK itu sesuatu yang menzalimi wajib pajak, enggak gitu. Malah kasih kesempatan itu ya, malah lebih dikasih kesempatan. Komunikasi sama AR, ya.
supaya data-data kita wajib pajak itu lebih yakin bahwa selama ini jangan nanti setelah 2 tahun, 3 tahun kesalahannya tuh baru ketahuan gitu. Jadi wajib pajak itu sebenarnya lebih senang kalau tiap tahun audit deh. Kenapa? Karena gitu sebenarnya ya, dengan dia tiap tahun di audit, tanda kutip ya, artinya dikonfirmasi sama AR-nya, SP2DK-nya, artinya kan dalam tahun berjalan itu dia firm, gitu. Bener-bener, nanti kalau mau gitu ya. Mau nanti IPO kali ya, mau TBK, kliennya udah enak, oh yakin nih udah bener, jadi nggak takut, nggak mau IPO segala macam. Benar nggak sih nih perusahaannya nih, jangan-jangan banyak utangnya nih, jangan-jangan gitu kan. Jadi sebenarnya tadi betul SP2DK itu ya hanya sebagai konfirmasi gitu. Ya paling pelaksanaannya ya kan, makanya nanti kita coba kulik nih kan beliau. Tapi walaupun ini kan kita ngobrol sebagai sesama IP dan sekarang nih sekarang istilah saya walaupun mantan tapi saya ngerti lah dikit-dikit. Karena kan pengalaman kita beda-beda ya Pak, mungkin ada yang udah dari alumni dari dalamnya, dari sisi sudut pandang berbeda dengan kami yang mungkin sudut pandangnya dari luar mungkin akan beda lagi ya, dari sebagai konsultan, dari sebagai WP, dari sebagai mantan dari Direktorat Jenderal Pajak juga ya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu nih, berarti sumber itu bisa jadi dari notaris, misalnya jual beli tanah gitu ya, bisa dari misalnya lawan transaksi itu sendiri tadi misalnya yang kita nggak laporin bukti potongnya atau sebagainya gitu ya, atau asetnya nggak masuk gitu ya Pak, atau ada lagi nggak sih Pak yang biasanya? Ini sebenarnya gini, di DJP itu kan ada 2 ya wajib pajak itu, ada yang masuk ke dalam sistem pengusaha kena pajak, ada yang tidak, ya kan? Nah, kalau yang pengusaha kena pajak sebenarnya DJP lebih mudah mengawasinya. Karena penjualannya, pembeliannya itu sudah masuk ke dalam bracket PKB, gitu ya. Omsetnya at least masih bisa diawasi, benar nggak sih ini? Gitu ya kan? Nah, yang sebenarnya kesusahan dari wajib DJP sebenarnya yang bukan PKB. Yang bukan PKP, omsetnya nggak tahu, DJP nggak akan tahu dari mana omsetnya tahu. Nah, kemungkinan, yang ada di SP2DK itu tadi selain data transaksi ada yang K-nya, keterangan atau data lain lah ya gitu ya. Tadi yang Mbak Tias, saya manggilnya Tias, taunya Tias dulu bukan Angel gitu ya. Apa aja Pak, Doni juga boleh Pak. Jadi sama nama kita Pak. Nah, Tias itu begini, beli rumah gitu, ya. Kalau orang pribadi nih Mbak Tias beli rumah cash, ya kan? Ada dari PPAT dapat data Mbak Tias beli rumah cash, beli rumah. Kalau kita cek ini cash gitu kan. Terus dari penghasilannya, kok penghasilannya cuman taruhlah 200 juta per tahun gitu, ya kan? Tapi aset yang dibelinya 2 miliar. Nah, gitu kan? Itu kan jadi buat orang pajak jadi pertanyaan, gitu loh. Kok bisa ya orang yang penghasilannya 200 juta tapi beli aset yang 2 miliar? Apa ada penghasilan lain yang nggak dilaporkan? Gitu. Nah, apakah salah? Ya belum tentu salah, enggak. Misalkan, saya dapat undian, gitu. Cuman undian itu ternyata nggak ke-record sama DJP. Sistemnya DJP yang mungkin harusnya dia laporkan itu di SPT. Mestinya dia laporkan, gitu ya. Tapi dia kan pikir, undian gitu kan. Dan juga mestinya juga dilihat ini antara penghasilan dengan kejadian pembeliannya frame-nya sama nggak nih gitu. Time-nya time-nya kan itu juga bisa membedakan. Benar. Jadi kadang-kadang kita dapatnya kapan, belinya kapan. Nah, jadi sehingga sebenarnya tadi betul kesempatan kita menjelaskan kepada pihak DJP. Gitu. Saya itu dulu dapatnya tahun sekian, Pak. Memang di SPT ini nggak ada. Bapak cek deh di SPT yang sebelumnya. Udah dilaporkan ya? Iya. jadi bisa dilihat, jadi nggak harus kemudian waduh ini ketahuan nih gitu kan. Lo kan kalau sudah dulu atas undian itu juga udah dibayar finalnya kan udah selesai juga gitu. Benar
Menarik. Benar. Saya setuju sih, Pak. Saya jadi kepikiran satu sih, Pak. Tiba-tiba boom up aja di otak saya. Kan kalau misalnya perbankan, memang mereka ada kewajiban melaporkan yang di atas 1M ya, Pak ya, ke negara gitu. Nah, kalau yang di luar negeri exchange of information nih, Pak, sebenarnya apakah itu juga bisa kadang-kadang menjadi source of datanya DJP untuk SP2DK atau gimana sih, Pak? Jadi gini. Biasanya apa yang diterima kan kita nggak pernah di DJP, jadi saya ya sebenarnya tadi yang saya katakan tadi bahwa DJP itu kan dia mendapatkan data itu dari SPT. Ya kan, pasti SPT. Sumber datanya DJP itu ya SPT. Anda melaporkan gitu kan, Anda mendeklar ini loh penghasilan saya, pendapatan saya, biaya hidup saya dan lain-lainnya. Apalagi kalau pengusaha kan detail ya, laporan keuangannya segala macam. Nah, DJP itu punya ketentuan di PP 31 kalau tidak salah waktu itu, bahwa semua lembaga kementerian dan instansi lainnya wajib memberikan data ke DJP gitu. Jadi itu yang sudah terjadi dari lembaga keuangan, properti, instansi lain itu memberikan aset, izin-izin itu dikirim ke DJP. Tadi pertanyaan Mbak Tias, kalau luar negeri gimana? Nah, DJP juga ada yang namanya AIOI itu, Auto Exchange of Information. Nah, itu juga kita DJP itu dapat data dari luar itu dapat dari auto yang sudah punya kerjasama dengan DJP. Jadi nggak semua negara. Ada beberapa negara yang sudah sepakat untuk bertukar informasi, mereka bertukar dengan Indonesia. Itu regularly juga berarti ya, Pak? Regularly dikirim. Kayak berarti data bankingnya juga, data mereka di tax authority-nya ya, yang ngirim ya, gitu. Jadi selama tax authority sana kemudian dapat data dari perbankannya, ya akan dikirim. Misalkan gini, di salah satu negara, misalkan Mbak Tias punya tabungan gitu, dan buat kemudian dikirim ke otoritas tax di sana. Nah, orang sana tuh kemudian orang Teng akan ngirim ke DJP. Ini loh Mbak Tias punya tabungan, angkanya luar biasa di sana. Saya pengen amin sih, Pak. Ini menarik, Pak. Iya, menarik. Data ya, data. Kalau saya lihat tantangannya DJP ya, tentang SP2DK ini apa? Indonesia ini luas, ya. Penduduknya heterogen, pendidikannya beda-beda, tingkat pendidikannya gapnya tuh jauh gitu. Jadi yang namanya orang terima SP2DK ya, kalau kita ini yang orang yang sekolah lah gitu ya, belajar terus kita tahu situasinya, sampai-sampai kalau teman-teman saya bilang ini Doni tuh konsultan pajak yang pro DJP, enggak gitu, saya di tengah. Karena saya selalu bilang nggak apa-apa SP2DK gitu. Jadi itu masalahnya ya, orang begitu terima SP2DK, udah deg-degan duluan kan, udah takut kayak dipanggil polisi kan, Pak. Ya, udah kayak apalagi sih, saya salah apa lagi sih, selalu SP2DK itu seolah-olah saya salah. Ya, kenapa begitu? Karena juga ya maaf kalau saya bilang teman-teman air tuh juga ada yang gitu kan, Pak. Anda salah gitu. Nah, kaitannya sama EOI tadi. Ini menarik juga. Kenapa? Karena saya juga pernah ada satu klien saya datang, Pak, saya disuratin nih Pak SP2DK. Katanya saya punya penghasilan di Singapura sekian ratus miliar gitu. Padahal beliau tuh pensiunan dan tinggal ibunya gitu. Lah, ibu punya nggak? Saya nggak tahu Mas. Saya nggak tahu punya apa enggak gitu. Ya coba tanya sama manajernya. Tanya AR-nya. Wah, saya nggak tahu juga, ini data dari kantor pusat. Nah, saya harus tanya siapa, gitu kan? Ya, jadi ya itu kalau saya bilang, ya akhirnya walaupun finally ya udah deh saya bayar aja daripada saya repot, gitu kan? Ya, gitu. Tapi ya memang begitu. Seperti mungkin kita semua tahu dulu ada Panama Paper. Nah, nama beliau muncul di Panama Paper itu gitu. Jadi benar data itu, atau kalau saya bilang IDLP lah ya gitu ya, semacam IDLP itu bisa dari mana aja sih gitu. Cuma tadi tantangannya, wah Indonesia tuh udah deh heterogen banget ya, heterogen banget. Kemudian nanti penyelesaian SP2DK ini juga ya kita harus jujur bahwa
teman-teman KPP juga nggak merata kan Pak. Betul. Ya, masalah pengetahuan bagaimana how to treat the taxpayer gitu kan, itu juga nggak beda-beda lah. Beda-beda kan gitu. Each personnya Sangat apa ya. personal gitu, makanya banyak wajib pajak juga milih-milih kan. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau gini, jadi kalau dari SP2DK itu kemudian benar gitu ya, oh iya saya lupa gitu kan, tidak melaporkan, ya sudah, itu malah kesempatan kita untuk memperbaiki SPT-nya gitu. Ya sudah, ya udah saya betul Pak Bu gitu ya, memang itu kayak sepertinya penghasilan saya yang dari sini belum dilaporkan, ya sudah laporkan dengan pembetulan SPT. Itu yang penting sebenarnya. Iya. Kalau kita dapat SP2DK, akhiri dengan pembetulan SPT. Gitu. Itu penting. Karena jangan sampai kita sudah bayar, basisnya apa? Bayar itu atas apa basisnya? Ya kan? Karena di account-nya nanti tidak ada bahwa saya bayar apa tuh, ngambang nanti. Tapi kalau bayar atas pembetulan, itu akan match dengan kewajiban yang harus dibayar gitu. Dan akan memperbaiki data SPT yang tadinya salah. Gitu. Jangan sampai sudah bayar, datanya nggak diperbaiki, tahu-tahu diolah lagi, muncul lagi SP2DK dengan hal yang sama. AR-nya ganti. Kali bayar ya Pak. AR-nya ganti, kemudian ditanya, loh ini udah dulu, buktinya apa? Gitu ya. Ya mestinya makanya selalu SP2DK itu seharusnya diakhiri dengan pembetulan SPT. Pembetulan sampai BA kan Pak? Ya, BA-nya kemudian ujungnya kan di SPT-nya. Iya benar. Karena kalau BA nggak masuk di SPT gitu loh. Iya. Kalau BA itu tidak akan masuk di sistem, hanya mungkin di filenya AR, ya kan, filenya KPP, tapi tidak masuk ke sistem di DJP-nya. Yang menjadikan dasar sistem di DJP gitu ya, ada yang namanya CRM, ya, Compliance Risk Management, itu ya dari SPT. Jadi SPT-nya yang harus diperbaiki. Nah, itu yang mungkin harus diingat sama wajib pajak ya. Iya. SPT harus diperbaiki. Walaupun gini Pak, ini menarik Pak. Jadi kalau SP2DK ini ada masalah PPH, ada masalah PPN. Terus kalau PPN, saya suka nanya ke teman-teman DJP. Nah kalau PPN, ya saya kurang pungut. Bagaimana saya bisa pembetulan SPT? Kan gitu Pak. Kan saya udah nggak bisa terbit faktur pajak. Udah nggak bisa diupload gitu istilahnya, kan udah lewat waktunya gitu. Ya udah, jadi akhirnya mereka bilang, ya udah setor aja. Setor, nanti benar kata Pak Hari tadi, bisa aja nanti SPT yang belum dibetulin ini muncul di pemeriksaan, ya, dilakukan pemeriksaan atas SPT itu. Nah nanti pada saat muncul SKP atau pada proses pemeriksaan, nah pembayarannya kita masukkan gitu. Tapi memang itu Pak masalahnya. Iya kan? Sistem tidak bisa dibetulkan. Nggak bisa. Ini udah lewat, udah lampau. Kalau PPH bisa. Pada tahun PPH badan nggak bisa. Benar. Oke, itu case by case ya. Thank you Pak additionalnya. Tapi memang waktu itu saya kebetulan juga pernah punya klien dari luar negeri. Dia udah lama banget tinggal di luar negeri nih Pak. Dapat SP2DK. Itu pun dikirimin ke rumah yang udah kosong tentunya, udah nggak ditinggalin. Ternyata usut punya usut mereka biasa di Jakarta, di Indonesia gitu. Nah, makanya tadi saya salah satu yang pengen saya tanya, apakah exchange information itu terkait SPT yang mereka laporkan di luar negeri juga nggak sih? Itu sih maksudnya kan pasti, karena pas udah berjalannya waktu akhirnya bisa zero juga, karena kita bisa explain gitu why dan source of income-nya segalanya, dan dia kebetulan comply juga di negaranya dan sebagainya. Akhirnya solve dari yang tadinya lumayan belasan M, akhirnya solve without no payment at all gitu ya, which is good. Maksud saya juga appreciate dari DJP, which is mereka masih menerima source data-data yang mungkin dari negara luar ya Pak ya gitu, maksudnya secara matematika masih bisa dihitung seperti yang tadi Pak Ari bilang lah kayak gitu ya. Ya maksudnya itu pengalaman yang menarik juga ya, apalagi nih nanti Cortex gitu ya, mungkin nanti ada source of data lagi yang bisa
diiniin lagi ya Pak. Kalau yang sebenarnya ini banyak yang teman-teman atau wajib pajak itu kadang-kadang bingung. Dia sudah meninggalkan Indonesia lebih dari 2 tahun, 3 tahun. Gitu kan? Kemudian dapat SP2DK mungkin di tahun ketika dia sudah tidak aktif lagi di Indonesia. Nah, secara ketentuan orang dikatakan wajib pajak dalam negeri itu kalau dia tinggal selama 183 hari. Iya benar. Gitu. Jadi sebenarnya ketika dia sudah meninggalkan Indonesia lebih dari 183 hari, sudah bukan lagi subjek pajak Indonesia. Gitu. Jadi, nah hal-hal yang kayak gitu itu mestinya clear dulu. Loh, saya ditagih ini sebagai apa nih? Saya itu bukan wajib pajak Indonesia. Saya warga negara Indonesia, tapi saya sudah bukan wajib pajak Indonesia. Gitu. Nah, itu juga jangan kemudian, wah aku udah tinggal di luar negeri udah 2-3 tahun, lo kenapa masih ditagih, gitu ya? Iya kan? Nah, itu yang mestinya clear. Oh, saya ada penghasilan di Indonesia final. Ya kalau final kan udah diambil. Misalkan dia nyewain apa gitu loh Pak ya. Nah kalau punya tabungan di rekening di Indonesia, lo kan udah dipotong juga sama bank. Benar. Final udah gitu. Ya dia mau lihat apakah ada other income lagi yang dari Indonesia ya. Ada juga mungkin kalau dia punya income di Indonesia, dia juga bukan wajib pajak Indonesia, dia juga wajib pajak luar negeri. Malah luar negeri sana yang mengatakan akan lagi di Indonesia dapat penghasilan nggak dia? Sama dengan kalau orang bule gitu, dia wajib pajak Indonesia, dia punya penghasilan luar negeri. Nah itu kan di SPT ada tuh penghasilan dari luar negeri. Gitu. Yang diperhitungkan lagi ya Pak, sehingga selisihnya yang akan dilaporkan dan dibayarkan di Indonesia. Tadi Banjel bilang ya akhirnya ₹0 ya sudah, alhamdulillah bisa menjelaskan bahwa memang dia benar gitu. Benar. Mungkin Bapak ada tambahan atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Memang ini yang menarik. Tadi yang saya bilang kaitannya tadi masalah tingkat pemahamannya si orang-orang KPP, teman-teman di KPP, DJP lah ya, itu yang beragam. Itu yang mungkin kita harus kita harus kasih masukan juga sih. Ya mudah-mudahan lewat podcast ini juga bisa kita kasih masukan bahwa saya ketemu KPP kalau bicara LTO, wajib pajak besar, khusus segala macam itu lebih gampang, relatif oke, gitu kan. Mindsetnya lebih terbuka dan mereka punya tanggung jawab, ya. Dan saya paham bahwa berat tanggung jawabnya, target menerima segala macam. Kemudian apalagi AR ini kan penyelesaian SP2DK nih dimonitor sama Kanwilnya langsung nanya AR kan Pak. Ada IKU. jadi memang berat, makanya saya bilang ya udahlah kalau ada SP2DK udah terima aja, dijawab ya. Kalau saya selalu bilang sampaikan yang jujur ya. Sampaikan yang jujur, insya Allah nanti ada solusi ya. Karena apa, teman-teman DJP juga manusia biasa Pak, yang punya hati gitu. Mereka juga nggak akan lah membiarkan misalnya pengusaha itu tutup gitu kan, ya kan, karena utang pajak yang besar segala macam gitu. Nah kan gini Pak, kalau bicara SP2DK ya, saya juga pengen tahu sebenarnya landasan hukumnya apa sih Pak? Kalau udah tahu Pak Doni sebenarnya, mancing aja. Kan udah tahu yang pernah ada. Karena kan sebenarnya gini, di pajak itu orang itu kan diperiksa, audit. Orang itu bayar itu kalau sudah ada ketetapan. Kalau SP2DK tuh saya ngeles aja deh, biarin aja lah gitu ya. Bisa nggak DJP juga kemudian ya udah, karena kasusnya memang nggak semua wajib pajak itu yang kemudian di SP2DK patuh gitu loh. Terus balas gitu, enggak juga Mbak ya. Ada juga WP yang kemudian biarin aja lah gitu, ya kan? Aku udah bener kok, ngapain juga nih jawab males katanya. Artinya dia kalau yang kayak gitu biasanya orang yang kalau diperiksa pun dia sudah yakin bahwa aku udah bener kok. Gitu. Tapi saran saya nih, kalau supaya ya tadi itu supaya ada keyakinan bahwa ya sudah jawab aja kalau memang sudah benar gitu. Jangan diabaikan gitu, nanti ininya
timbul masalah, dikulak-kulik lagi nanti. Jadi sebenarnya gini ya, SP2DK itu lebih kepada soft audit sebenarnya. Soft audit. Ya, kayak soft audit. Ketentuannya di KUP nggak ada, Pak. Yes. Nggak ada di KUP ketentuan itu. Itu lebih kepada nolong sebenarnya kalau saya bilang ya, nolong wajib pajak. Ini kita ada data-data gini loh, bener nggak sih? Gitu. Kalau nggak bener, ya kalian benerin. Kalau bener ya sudah, gitu loh. Nah sebenarnya DJP itu bisa aja, nggak usah ngasih tahu, langsung aja SP2, surat perintah pemeriksaan. Benar-benar. Nah begitu SP pemeriksaan kan sanksinya kan banyak tuh. Jadi sebenarnya dengan adanya SP2DK, kalau saya bilang nih DJP itu baik. Jadi wajib pajak yang salah, kalau yang salah nih ya Mbak Tia, itu jadi ada kesempatan memperbaiki gitu loh. Iya sebenarnya. Tapi kalau yang udah benar ya sudah gitu loh. Jadi ya kalau saya pernah kunjungan ke satu negara gitu ya. Di sana mah nggak ada SP2DK malu nih. Pokoknya begitu data nggak cocok panggil. Data nggak cocok panggil. Ini ada. Tapi saya salutnya dengan negara itu gitu ya. Itu auditnya cepet, hitungan jam, hitungan jam. Instan ya. Jadi mereka itu punya konsep audit itu tidak harus berhari-hari ini minjem berkas ini enggak Pak. Pokoknya mereka pemanggilan itu dalam rangka audit. Gitu. Jadi saya manggil Mbak Tias tolong datang tanggal sekian bawa kalau PPN gitu ya, tolong bawa masa sekian. Bawa berkas-berkasnya. Nanti tinggal dipanggil, Pak, ini ada pajak keluaran gini gitu kan. Pajak masukan yang dikreditkan oleh lawan transaksi Bapak. Mana pajak keluaran Bapak? Oh iya, saya belum lapor. Udah, saya SKP Pak ya. Oh, udah SKP langsung. Kan clear itu. Ya. Oke. Clear itu. Di sini sudah mengkreditkan, ini belum bayar. Clear. Sejam keluar SKP. Bayar Pak ya. Selesai. Di Indonesia masih baik. Dikasih nyari data dulu ya Pak. Ya, Pak Tias, ini udah ada pajak masukan yang dikreditkan oleh Pak Doni. Pak Tias belum lapor nih. Oh iya Pak, nanti saya coba cek dulu bayaran entah kapan gitu Pak. Jadi sebenarnya DJP itu baik banget saya bilang sih. Kalau diterapkan betul kayak tadi ya, cepat mestinya SKP-nya clear dan sudah langsung jadi ketetapan. Betul, itu setuju Pak. Dan sebenarnya wajib pajak tuh pengen seperti itu Pak. Ya. Jadi kalau Bapak bilang wajib DJP itu terlalu baik, memang terlalu baik Pak. Apalagi muncul aturan sekarang nih adalah si SPHP sementara apa gitu kan. Ya kan kayak pra SPHP-nya ada di regulasi loh Pak itu Pak. Meeting dulu. Ya kan? Ada dibahas dulu. Walaupun memang ya udah ada kemajuan. Jadi pemeriksaan pajak harus selesai 5 bulan gitu, walaupun itu pemeriksaan khusus dan sebagainya harus selesai gitu. Tapi emang itu tadi. Sebenarnya kalau saya banyak nanya ya ke teman-teman wajib pajak itu, mereka tuh lebih senang apa Pak? Ada ketetapan ya, assessment Pak. Betul. Nah ada kepastian. Iya, jadi udah saya nunggu kan gini Pak. Baik lagi tingkat edukasi. Enggak semua wajib pajak benar. Ya. Kalau Bapak jalan-jalan, saya suka jalan-jalan ke Kulon Progo, Wonosari karena saya sebelumnya juga kerja di Jogja, itu satu perusahaan di Jogja. Tingkat penyampaian SPT tertinggi di DIY di mana? Kulon Progo. Kita tahu Kulon Progo kan demografinya seperti apa? Bukan perusahaan besar-besar, orang pribadi gitu. Nah, jadi mereka tuh bilang, Pak, saya tuh mau bayar pajak. Cuma bayar pajak di Indonesia kok susah ya Pak? Laporannya aja susah gitu. Saya bikin laporan pajak susah. Bingung ya, nah ini saya sering ngobrol sama teman-teman DJP. Mau ya bikin laporan udahlah selembar aja gitu loh. Ya kayak 1770 SS itu. Ya, selembar selesai punya penghasilan berapa sih gitu.
gitu. Jadi seperti itu Pak. Nah munculnya SP2DK lagi gitu kan. Apa lagi nih? Orang saya nggak ada cerita apa-apa. Kan mereka ya kayak orang pribadi lah ya. Dengan polosnya kan mereka misalnya dapat warisan terus beli rumah, beli apa gitu. Ditanya, ini dari mana? Nggak tahu bapak saya. Bapaknya pula dikejar. Kan gitu. Ya kan hal seperti itu yang harus diperbaiki. Jadi sebenarnya kalau mau bicara ekstrimnya ya, gimana sih meningkatkan penerimaan pajak Indonesia? Official assessment Pak. Bapak lihat PBB kan, PBB itu kan jelas due date September, kita bayar September. Kalau nggak setuju, simple, keberatan kan Pak? Iya, atau iya kan, minta pengurangan bisa kan? Setuju kalau pengurangan tapi nggak mampu pengurangan dengan apa? Kasih keterangan segala macam. Udah segampang itu. Kalau merasa salah keberatan. Memang PBB dibikin simple kan? Dibikin simple itu kan bikin wajib pajak juga happy gitu. Wah ini pajak gampang ya, gitu. Ditambah lagi ada sistem-sistem sekarang. Makin jadi belum familiar ya Pak. Membuat wajib pajak ujungnya apatis. Tapi sebenarnya Pak Doni mungkin di sini perannya teman-teman konsultan sebenarnya. Setuju Pak. Gitu ya. Setuju. Nah, jadi kalau bisa ini konsultan itu semurah mungkin, segampang mungkin sehingga wajib pajak itu nggak takut kalau harus ketemu konsultan, waduh gue bayarnya gimana nih gitu kan? Gitu image-nya. Nah, jadi dengan karena gini, DJP itu butuh loh partner konsultan. Kenapa? Betul. Supaya laporan yang disampaikan ke DJP itu benar gitu. Nggak cuma asalan dikirim aja SPT-nya gitu, tapi sudah yakin nih, oh udah benar nih. Jadi kalau kita nanti masukkan ke dalam sistem pun, oh oke nih udah benar. Karena apa yang disampaikan wajib pajak, kemudian nanti ada SP2, belum tentu salah. Karena cara penyampaiannya, cara ngisinya, itu yang salah. Tapi begitu diklarifikasi, oh benar ya. Kan wasting time juga buat DJP juga. Udah panggil gini-gini, taunya salah nih datanya nih. Pokoknya Bapak itu salah ngisi, gitu. Ya kan? Nah, ini kritik yang bagus Mbak Tias. Jadi teman-teman wajib IKPI ya, jangan mahal-mahal. Iya. Ya kan? Jadi wajib pajak dibikin ya. Apalagi kalau yang wajib pajak yang UMKM segala macam. Nah itu diedukasi sehingga mereka tuh paham. Atau malah saya usul nih dulu, boleh dong konsultan itu bikin tuh aplikasi. Ya, pembukuan, pencatatan, langsung bikin SPT-nya sederhana. Gitu. Jadi wajib pajak itu nggak salah. Nah itu konsultan ya jangan hanya jadi konsultannya aja, ya gabung sama perusahaan IT, bikin tuh aplikasi gitu. Bikin aplikasi perpajakan yang simple, sederhana, murah. Gitu. Ya kalau nanti dapat uangnya dari yang gede-gede aja lah gitu. Ya. Kalau dari yang kecil-kecil itu bantu mereka supaya comply gitu loh. Iya. Karena mereka penyuluh di DJP kan juga nggak mencukupi kan kalau untuk menjangkau semua wajib pajak. Nggak bisa, memang ya tugas kita kalau dibilang ada salah kita juga sih Pak, salahnya para konsultan juga sih yang kurang mengedukasi. Makanya kalau saya selalu bilang ya udah lakukan edukasi gitu. Ya memang ya kondisi hukum atau hukum perpajakan Indonesia kan memang nggak ideal Pak. Ya seharusnya kan kalau beberapa negara itu masa berlakunya tuh nanti bisa setahun lagi atau 2 tahun lagi. Jadi itu ada periode penyesuaian, periode edukasi di situ. Ya, jadi kayak misalnya Undang-Undang HPP muncul 2021, mungkin baru berlaku 2023, gitu. Siap-siapnya karena perubahan itu kan perlu diedukasi. Nggak bisa lah misalnya muncul undang-undang sekarang, peraturan sekarang, kemudian langsung berlaku besok, ya. Terus kan besok udah harus jalan. Saya inget tuh Pak Doni, waktu itu saya pernah ke Malaysia ya. Malaysia waktu menerapkan PPN, tapi mereka pakai GST. Itu 2 tahun loh. Implementasinya untuk bukan implementasinya. Mereka sosialisasi sebelum hari hanya. Itu 2 tahun sebelumnya
sudah debat publik lah, ini di koran, diwawancara, itu 2 tahun mereka lakukan itu. Sehingga pada hari hanya itu ya semua sudah ngeh bahwa mulai tanggal sekian kita harus bayar PPN GST waktu itu. Dan saya waktu itu memang begitu kesana lagi karena kebetulan dulu anak saya sekolah di sana, lihat sekarang udah pakai GST ya. Tadinya kan enggak gitu loh. Tapi ya artinya awareness masyarakat, awareness dari para pengusaha menyiapkan sistemnya segala macam itu bisa gitu. Karena bayangkan kalau hanya dikasih waktu sebulan 2 bulan berlaku, waduh, ini kayak perusahaan besar yang sudah pakai sistem tiba-tiba ngerubah itu manggil orang IT-nya ini ngerubah sistem gimana nih? Babak belur. Yang jenis transaksinya bisa jutaan, jenis transaksi itu sistemnya bisa ratusan juga untuk bisa. Ya ini kritik buat pemerintah ya kalau bikin aturan. Ya apalagi kalau itu menyangkut wajib pajak dan akan merubah proses bisnis di wajib pajak. Itu harus jauh hari sebelumnya. Dan jangan tiba-tiba dikasih tahu, loh ini data yang diminta kayak gini nih. Itu mereka itu harus yang punya sistem. Itu kan nggak bisa tiba-tiba merubah, menghasilkan report yang seperti yang diminta DJP. Pak, gini Pak. Ini bukan karena Bapak ex Kakanwil gitu kan. Tapi ya ada kaitannya juga sih Pak. Sebenarnya apa sih yang diharapkan DJP dari SP2DK Pak? Apakah kesadaran wajib pajak itu meningkat ya? Atau penerimaan gitu? Karena ya kita sama-sama tahu dan kita lihat bahwa SP2DK ini efektif meningkatkan penerimaan ya. Gitu daripada mungkin pemeriksaan ini bisa aja nanti munculnya tunggakan gitu. Tapi SP2DK kan kayak Bapak bilang tadi harus diakhiri dengan pembetulan ada setoran pajak gitu. Ada sanksi lagi? Ada. Ya, ada belum. Sanksinya relatif kecil lah Pak ya daripada booper gitu kan. Wah, booper gede banget. Nah iya, sebenarnya apa sih Pak yang diharapkan gitu Pak cita-citanya? Kalau menurut saya gini ya, pajak penerimaan itu akan bagus kalau kepatuhannya naik. Gitu. Jadi sebenarnya DJP yang tadi saya bilang SP2DK kan soft audit. Harapannya sebenarnya mungkin dengan adanya SP2DK orang makin patuh gitu ya. Nah sebenarnya tadi yang saya katakan tadi, orang itu wajib pajak yang Pak Mas Doni bilang tadi lebih senang kalau ketetapannya official aja deh. Jadi saya nggak harus ngitung sendiri berapa sih sebenarnya harus saya bayar. Gitu ya. Kalau DJP punya angka segitu ya officially dan saya yakin. Kalau saya nggak yakin saya keberatan. Tapi kalau kemudian masih bingung dari gua tahu gitu. Gitu ya. Aja deh gitu. Maksudnya gini kan? Benar. Emang DJP tahunya berapa sih? Misalnya gini. Waduh. 2 miliar. Ya sudah, SKP Pak 2 miliar. Ya udah saya bayar 2 miliar. Karena saya tahu mestinya gua 5 miliar nih gitu. Nah, tapi karena DJP tahunya 2 miliar, ya dibayar. Iya. Tapi kalau Pak betulin ya Pak ya, berapa hitung benar-benar. Tapi umumnya sih di SP2DK kan sebutin tuh angkanya berapa. Tapi kan itu bukan ketetapan gitu loh. Itu dia Pak, kan belum inkrah. Itu belum inkrah. Jadi kalau saran saya sih sebenarnya memang proses audit yang harusnya lebih simpel, sederhana. Sehingga kemudian wajib pajak itu sudah dapat SKP, sudah dapat officially, segitu harus saya bayar. Dan nggak lama gitu. Dan dia tahu betul, iya. Nah, tapi tentu itu hal-hal yang bisa tadi ya, kalau bukti potong, faktur, itu sebenarnya no doubt gitu loh, nggak ada diskusi lagi sebenarnya. Gitu. Udah jelas gitu lah. Kecuali kalau ini kena apa enggak ya ini lah, itu kan itu audit biasa aja lah kalau yang kayak gitu-gitu. Iya, masih wilayah yang abu-abu. Wilayahnya kalau yang wilayah abu masih penafsiran pasal per pasal aturan itu, iya. Tapi kalau yang aturannya udah jelas, mestinya nggak lagi SP2DK. Benar. Pemeriksaan. Mestinya tuh panggil konfirmasi begitu dia ngakui SKP. Oke. Malah sebenarnya DJP bisa dibilang baik nih gitu, masih SP2DK dulu lah termasuk ini gitu ya untuk hal-hal. Dan sebenarnya kasihan juga para pemeriksa supaya bisa lebih fokus ke tax audit rasionya lebih tinggi. Gitu. Karena gini, suatu negara itu kepatuhannya rendah kalau tax auditnya rendah. Boleh diceritain nggak Pak, maksudnya gimana? Jadi gini, wajib pajak itu ada 5 juta gitu. Kalau kemampuan dia hanya memeriksa hanya 0,01%.
Berarti kan yang lain tuh nggak mungkin keperiksa kita. Iya. Gitu loh. Tapi kalau tax audit rasionya tinggi, 5% gitu, beberapa negara maju itu 5%. Jadi begitu, nah tadi itu, karena begitu saya manggil, itu audit. Jadi bukan SP2DK, saya manggil itu dalam rangka audit. Maka simple, auditnya simple. 2 jam selesai. Itu enggak lagi pinjam berkas, nunggu dulu 2 minggu nggak dikirim-kirim, Pak, tolong kirim berkas, baru itu kan lama. Jadi saya manggil Mbak Tias, tolong bawa berkas tahun, bulan, tahun sekian ya, apalagi withholding, apalagi masa. Masa itu kalau kemudian di auditnya setelah 2-3 tahun, kan sudah ada SPT badan. Gitu. Jadi agak aneh sebenarnya kalau masa ditanyakan 2 tahun 3 kemudian. Sudah ada SPT badan. Sudah ada di corporate-nya. Dilaporkan apa tidak gitu. Nah mestinya kalau masa itu ya di masa itu ditanyakan. Kalau PPN ditanyakan di masa itu ini kurang, makanya cepat. Gitu. Nah itu akan si wajib pajak itu harus bener nih gitu kita nih gitu loh. Iya, nah itu mungkin yang malah membuat wajib pajak tuh senang, Mbak. Happy gitu. Kenapa? Jadi misalnya masa pajak PPN Januari selesai, Februari kita udah ditanya. Iya, kalau ada yang salah, tanya, Pak, ini ada pajak masukan yang udah dikreditkan loh, kok Bapak belum gitu loh. Bapak kok belum bayar nih? Oh iya, saya bayar deh. Nah dulu makanya, lu saya jadi orang pajak nih, sorry nih. Nggak apa-apa. Mungkin gini ya, dulu sejarahnya ada wajib pajak besar. Ya kan? LTO ya Pak. LTO itu dulu beliaunya gini kan. Nah itu memastikan wajib pajak itu jangan sampai salah. Karena kalau salah wajib pajak besar itu sanksinya gede banget. Kasihan gitu. Sehingga dipastikan betul tiap masa itu mereka betul-betul memenuhi kewajibannya secara prudent benar. Ya kan? Karena kalau dia bayar 800 miliar per masa salah kena sanksi 2%, dulu masih 2% ya. Iya. Berapa tuh? Iya. Nah itu. Jadi supaya yang gede-gede ini jangan. Nah, sekarang ini kalau itu ditularkan ke yang kecil-kecil gitu, mereka itu tidak salah dalam masa-masa berjalan, otomatis SPT tahunan juga aman. Benar, dan itu sangat memudahkan Pak buat wajib pajak. Jadi ya selama ini kan emang yang dikeluhkan ya, even di SP2DK itu kan bukan current Pak. Ya. 2 tahun, 3 tahun. Saat ini saya baru terima SP2DK 2022 misalnya. Datanya udah kemana ya? Sebelum expired 5 tahun kan, mereka buru-buru SP2DK. Ya, makanya kan jadi agak terkesan, nah ini mau cari penerimaan aja gitu kan, karena udah mau expired gitu. Biasanya mendekati 5 tahun ya mendekati Pak. 5 tahun tuh dikejar banget baru deh gitu kan. Nah, pemeriksaan ini mewakili karena kalau nggak kadaluarsa. Kadaluarsa kelewat saya tahu ya, kalau kadaluarsa teman-teman DJP kan diomelin juga Pak. Dimarahin juga, kenapa kamu diam aja ya kan, nggak ada action apapun ya. Tapi tadi menarik yang Bapak bilang bahwa kalau di Indonesia rasio pemeriksaan pajak hanya 0,sekian% gitu kan, sementara ideally harusnya 5% gitu. Nah itu mungkin yang menimbulkan image, iya kan, kepatuhan memang rendah, kemudian image ya seperti yang akhir-akhir ini setelah Pak Purbaya masuk jadi Menteri Keuangan kan ada istilah berburu di kandang ayam atau kebun binatang. Ya iya, karena yang diperiksa itu lagi. Ya karena gitu. LB itu Pak. Betul. Karena LB wajib diperiksa. Lah teman-teman fungsional jadi tenggelam di situ. Benar. Tenggelam di situ. Jadi mungkin saran buat Pak Purbaya ini. Ya, buat DJP, Pak Bimo gitu ya. Coba tata kelola auditnya yang diperbaiki. Dibikin simple, sederhana dan cepat. Gitu ya, dan proses restitusi juga yang harusnya lebih simple. Kalau dia eksportir, kalau dia rekanan pemerintah dan benar-benar dia tidak berdiskusi tidak bertransaksi dengan yang non pemerintah, PPN-nya pasti LB. Iya. Pasti LB. Gitu. Benar. Jadi eksportir pasti LB. Nah, makanya sebenarnya dengan adanya wilayah
kawasan berikat gitu ya. Ya sudahlah, orang eksportir. Cuman memang pengawasannya harus ketat. Jangan ada yang bocor. Dia jual keluar gitu. Selama dia restitusi, udahlah kasih. Udah pasti LB. Bener Pak. Jadi harusnya yang diciptakan atau yang diperbaiki tadi kan pengawasan, kontrolnya. Ya, jadi kalau kayak apa? Jangan ketika dia jadi minta restitusi, capek kan? Bener, makanya begitu kita restitusi baru diperiksa lah apalah gitu kan. Capek. Jadi ya kalau saya lihat ya menimbulkan suasana investasi di Indonesia nggak menarik Pak. Ya, tadi kan betul Pak, kawasan berikat itu kan tujuannya supaya wajib pajak itu kalau restitusi gampang. Iya. Orang dia kan pasti restitusi kan. Iya. Benar-benar. Sama itu tadi rekanan pemerintah. Benar. Kalau dia betul-betul hanya rekanan pemerintah, tidak ada transaksi dengan swasta segala macam gitu ya, pasti LB. Itu menarik sih. Jadi kalau misalnya waktu itu saya sudah sempat kayak brainstorming ya sama teman-teman di OC di Singapura gitu. Bahkan mereka LB Pak itu udah kayak mesin ATM. Mereka tinggal ngambil duitnya kayak di mesinnya gitu, tinggal ditarik. Itu semudah itu. Automatically masuk ke rekening. Jadi kadang-kadang ya WP-nya juga happy ya Pak ya. Maksudnya kita ini udah LB ditariknya kebanyakan duit kita sama negara tapi dipersulit untuk kembalinya. Terus mungkin yang ada ini juga yang seru juga di Singapura tuh contohnya misalnya kayak kita bayar pajak sekian itu kita akan mendapatkan kayak subsidi apartemen, subsidi sekolah. Akan ada mismatch antara benefit sama besarnya pajak yang sudah kita setorkan ke negara. Mungkin hopefully itu bisa terjadi di Indonesia ya Pak ya. Jadi kayak orang-orang akan pengen comply gitu seperti itu kan. Akan berlomba-lomba kayak shopping segini dapat diskon segini gitu kan Pak. Ibaratnya ya. Kayak ada reward ya. Ada reward untuk buat yang patuh compliance kan. Benar. Tinggal di undang-undangnya sih Pak dipayungi. Bener sih Pak. Ya itu memang banyak yang karena di Indonesia nggak boleh ngeluarin uang kalau tanpa ada undang-undang. Karena dibikin undang-undangnya. Iya, restitusi cepat terbit langsung ya, pajak jadi kayak ditanya teman-teman di JP itu kan ngeluarin uang Rp1 tuh harus tanggung jawab. Betul. Gitu. Jadi mau nggak mau dia harus periksa dulu benar apa enggak. Tinggal dibikin payungnya sebenarnya. Kalau payungnya di undang-undang lebih clear, PMK-nya jelas, mereka juga nyaman gitu. Tapi kalau ini aku nggak dipayungi, tiba-tiba aku salah, aku dipidana gitu kan. Nanti tiba-tiba gini aku disangkanya aku main-main gitu. Nah itu kan kasihan juga teman-teman DJP-nya. Makanya harus dibikin payung hukumnya yang lebih clear, yang melindungi mereka juga. Lo nggak salah loh, ini udah pasti benar. Atau kalau memang by system tadi ya, kalau di bawah sekian itu mungkin auditnya by system aja. Jadi nggak capek ya Pak ya. tinggal sistemnya diaudit lah gitu kan. Benar nggak sistemnya nih gini ya udah. Jadi nggak ada ketakutan gitu. Atau mungkin tadi yang Bapak bilang industri-industri tertentu yang bisnisnya seperti itu udah pasti LB mungkin bisa. Tapi jangan terlalu banyak kawasan berikat yang ada di macam-macam. Ngawasinya gimana? Ya, Pak. Gitu. Jadi kalau memang pemerintah willing to mengawasi ya bikinlah kawasan berikat yang memang semua tuh ada di situ. Jangan semua ada di sini. Loh, kita ngawasinnya gimana itu? Benar Pak. Ada gudang berikat. Benar. Gimana ngawasinnya? Gitu. Iya kan? Ya, kalau memang tujuan ekspor di situ aja udah, nggak boleh lagi bikin kalau perlu perluasan gitu loh. Iya, jadi kayak misalnya Labuan gitu kan, udah di Labuan. Jadi orang keluar masuk barang itu clear satu pintu aja. Nah kalau terlalu banyak, gimana ngawasinya Indonesia ini kepulauannya begitu ribuan gitu ya. Kalau kemudian orang bisa bikin gudang-gudang berikan kawasan berikat di mana-mana, siapa yang mau ngawasin? Pak, ini Pak, kalau menurut Bapak ya, tips and trick wajib pajak supaya membahagiakan fiskus ya pada saat menanggapi SP2DK Pak. Mesti gimana sih Pak? Tadi Pak sebenarnya kalau kita itu yakin bahwa kita benar, yang pertama kan kita pelajari dulu datanya. Tek. Oh yang ditanya nih omset, apalagi nih, ini. Coba cek, ini kayaknya udah oke. Ini oke. Oh ini aku salah nih, ya kan? Ya sudah datang aja jelaskan. Oke, saya artinya gini,
kita kooperatif banget dengan mereka. Artinya teman-teman AR pun atau di KPP, kasihnya atau kepala kantor juga akan senang kalau wajib pajak itu begitu dipanggil dia welcome gitu. Apalagi dia mengakui, oh iya Pak saya salah nih Pak. Gini. Kooperatif aja lah ya Pak. Iya, sebenarnya sih daripada nanti naik ke pemeriksaan, ya kan? Udah diperiksa nanti sanksinya lebih gede. Apalagi nanti kalau ini kayaknya SPT-nya tidak benar lengkap dan jelas nih gitu. Ini pidana nih gitu. Aduh, nanti ke buper mahal lebih repot lagi. Jadi sebenarnya DJP itu baik loh. Ada yang harusnya buper masih di pemeriksaan, masih SP2DK. Sebenarnya ini sih udah pidana ini. KUP itu mengatakan SPT harus benar, lengkap dan jelas. Kalau nyata-nyata dia itu benar-benar sengaja, udah pidana. Tapi DJP itu masih baik Pak Doni, ya kan? Jarang sekali menerapkan pasal pidana untuk yang PPH. Even yang PPN pun masih dihimbau untuk pembetulan. Adanya bukper aja itu juga menandakan DJP itu baik Pak. Iya. Walaupun sekarang Pak di ketentuan di HPP-nya kan ultimum remedium. Iya. Ya kan udah sampai sidang pun kalau dia bayar denda nggak masuk penjara. Iya. Ya, itu. Intinya penerimaan ya Pak. Ya karena memang iya benar. Ya pidana pajak itu kan kayak inilah, selama dia bayar dendanya ya sudah lah gitu. Tapi apakah itu juga yang menjadikan wajib pajak biar aja lah, kalau nggak ketahuan kan nggak apa-apa gitu ya. Nah apa itu juga gitu lah, itu kan harus kita cek lagi ya. Apakah dengan prinsip dia boleh bayar denda itu kemudian orang akan menjadikan tidak patuh? Iya kan? Selama nggak ketahuan kan nggak akan ketahuan, nggak akan masuk. Kalau masuk anti masuk bakal ketahuan kan bisa bayar denda juga. I see. Ya itu juga bisa jadi studi sebenarnya. Apakah orang kemudian dengan adanya ultimum remedium itu menjadikan wajib pajak itu tidak patuh? Coba-coba. Karena dia bilang nanti kalau ketahuan kan aku bayar denda. Iya, jadi kayak ada tabungannya kan. Kayak tadi Bapak bilang kan, kalau official assessment berapa sih? Saya mau tahu kalau DJP ngitung berapa. Oh segitu, nggak apa-apa ada. Jadiin sekarang deh gitu kan. Ya kan, saya punya tabungan nih. Ya itu, ya tapi balik lagi ini tugas kita semua juga nih di KPI ya, untuk tadi balik lagi mengedukasi supaya klien-klien kita nih ya membayar pajak yang benar lah, yang benar gitu ya. Artinya ya walaupun ya tax planning juga bukan satu yang diharamkan Pak, itu boleh, tapi ya harus dalam koridor ketentuan perpajakan yang masih ada, terpenuhi, ya kan? Kemudian tadi yang Bapak bilang ya kalau ada SP2DK ya udah temuin, jangan misuh-misuh dulu, jangan marah-marah dulu gitu. Apa SP2DK lagi? Karena ngobrolin baik-baik dulu gitu ya. Itu kan Pak balik lagi itu. Karena gini ya, data yang diterima DJP belum tentu juga benar. Iya. Gitu. Lah kan teman-teman tahunya bahwa data itu benar. Dapatnya dari instansi ini, ya kan? Loh ternyata salah sih datanya Pak ya. Ya mohon maaf gitu loh. Ternyata data yang kami terima ternyata salah. Gitu. Jadi tapi kalau data transaksi kan data internal ya. Kan DJP itu punya data internal, data eksternal. Nah, itu kan bahan yang untuk jadi SP2DK. Gitu. Menarik. Jadi data eksternal itu belum tentu benar. Apalagi kalau sifatnya key-in. Itu key-in tuh maksudnya gini. Masuknya ke sistem tuh diketik gitu loh. Bukan secara sistem to sistem masuk gitu. Jadi datanya kertas, di key-in. Nah itu kan kemungkinan kesalahan. Gitu ya? Masih ada yang ngirim kertas ada. Yang ngirim kertas itu ada gitu. Jadi kalau itu salah ngisinya ya salah. Human error ya. Human error. Cara ya sebenarnya ada tata cara bagaimana kita menghindari supaya salah key-in ya. Ada lah metodenya sebenarnya. Cuma saya nggak tahu di DJP kayak. Nah itu yang kemungkinan selama melibatkan tangan manusia, mata manusia, yang manusia itu juga bisa lelah dan capek, ngantuk, kan bisa. Jadi mestinya 1 juta keketik nolnya nambah 3 gitu kan. udah kebanyakan nih. Lupa udah enter gitu ya. Jadi SP2DK dipanggil kan.
Bapak punya penghasilan 1 triliun gak dilaporkan. Wah. 1 triliun. Pengen amin loh. Itu kayak zaman dulu Pak. Data entry kan. Iya. SPT masuk iya. hard copy direkam oleh satu pasukan Iya. DJP. Dulu kan gitu ya. Ya. Orang udah cuk gitu. Tapi kan namanya manusia bisa salah. Iya. Tapi kalau ya kan bisa salah dari sumbernya, salah di pengetikannya gitu. Tapi kalau datanya sudah di sana valid, masuk ke sini valid, dan kita juga yakin, oh benar kok, memang aku kemarin belum laporkan. Ya sudahlah, kesempatan untuk memperbaiki aja udah. Jadi Malah makasih nih DJP dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Masih nggak gitu. langsung periksa ya Pak. Iya harusnya begitu Pak emang. Iya. Harusnya senang Pak. Iya. Makanya kalau saya sih bilang memang real surat cinta sebenarnya. Iya kan? Gimana sih kalau kita cuma terima surat cinta? PDKT dulu ya, ketemuan dulu gitu ya. Ya, disuratin dulu lah. Bener nggak sih? Kamu bener nggak sih ini gitu kan? Iya. Gitu kan. Ini rumah kamu bukan sih gitu ya. Iya. Pokoknya jangan cemas, jangan takut dengan SP2DK. Hadapi dengan tenang, periksa keyakinan kita, menghadapi. Kalau bingung hubungi konsultan hubungi IKPI yang nanti sudah terlicense ya. Yang ada di KPI Mbak Tias. Ya. Hubungi kami yang ada di IKPI ya. Pak, aku mau nanya satu lagi nih. Dulu waktu itu saya sempat ngobrol nih sama teman-teman AR gitu ya. Ada yang info, iya Bu, jadi kita tuh dapat source data banyak banget dari kantor pusat ke KPP, misalnya ada 1.000 gitu. Dari 1.000 itu kita double check ke data yang ada di KPP. Ada beberapa mungkin Di SPT ya. di SPT ya mungkin yang bisa dibilang gitu. Terus kemudian dia akan balik lagi ke pusat bilang bahwa misalnya dari 1.000 itu 500 ini sebenarnya udah terkonfirm dengan data yang ada di KPP. Berarti tinggal sisa 500 yang disuratin SP2DK. Seperti itu ya Pak? Masih kayak gitu nggak sih setelah Cortex? Itu sih pertanyaan kalau saya. Cortex ya. Atau ada beda lagi nih setelah Jadi gini, kalau sistemnya Cortex sih terintegrasi? dari konsep yang saya lihat, bukti potong terbitnya lewat Cortex. Ya, otomatis sebenarnya kalau jadi Cortex itu kayaknya kesalahan-kesalahan itu yang ada yang harusnya udah ya. minimal sekali. Ya. Gitu. Kecuali yang tadi data pihak ketiga. Oke. Gitu. Tapi kalau data internal, ya penghasilan dari bukti potong, faktur dari lewat transaksi, mestinya itu sudah tidak lagi masalah. Artinya kalau di SPT sudah pre-populated, ya kan? Batias dapat penghasilan dari mana aja udah muncul tuh. Oh, dari bukti potongnya kan masuk semua. Mestinya itu sudah nggak akan lagi jadi SP2DK, orang ada di situ. Kecuali Batias di SPT-nya nanti ini nggak diakui, ini nggak diakui. Nah, itu di delete nggak mungkin kan? Itu kan bunuh diri. Ya, saya nggak kayak gitu. Kan sudah dipotong juga benar, kan sudah dipotong juga sama pihak pemberi kerjanya. Kecuali memang begitu digunggung, yang tarifnya tadinya 15 kena 25, ya sudah. Namanya kita memang disyukuri dapat penghasilan lebih banyak kan gitu ya. Jadi malah bisa dibilang dulu kalau SP2DK tuh kita surat bisa sampai 3 ABCDE gitu ya Pak, banyak banget. Nah itu bisa dibilang yang kayaknya sih semestinya dengan adanya Cortex yang katanya sudah semua bukti potong itu terbitnya dari Cortex, data internal mestinya itu jangan jadi masalah lagi. Ya, jangan akan Pak SP2DK gara-gara bukti potong gitu, aneh aja itu. Kan harusnya udah satu. Ya, kalau sudah nanti ya, nanti setahun 2 tahun kemudian gitu ya. Kalau itu konsisten diterapkan. Nah, kecuali tadi data DOI, data kementerian kelembagaan lain yang belum masuk gitu. Itu yang kan kementerian kelembagaan lain juga masih datanya masih ada yang manual. Nggak semuanya data masuk ke DJP sudah dengan format yang kita mau, nggak dari DJP mau, enggak. Datang dengan ini siapa, ini Tias siapa ya, kita sandingkan sama Tias yang ini bener nggak, bukan Tias. Misalnya nih, saya dapat data Tias, ini Tias nih kan banyak banget nih, ini di DJP nama Tias ini bener nggak yang ini nih gitu. Nah, kecuali gitu. Makanya kenapa DJP itu untuk orang pribadi NIK menjadi NPWP. Kenapa? Karena semua transaksi di Indonesia itu basisnya NIK, buka tabungan NIK, ya beli apa pakai NIK, bikin paspor pakai NIK, segala macam pakai NIK. Nah makanya ketergantungan DJP ke Dukcapil itu tinggi banget. Jadi data Dukcapil itu harus benar-benar valid, karena kalau enggak nanti
Tias dipanggil Mbak Tias, ini ada Ferrari. Ferrari? Siapa yang beli Pak? Katanya kan, lo ini dari Dispenda, Mbak Tias punya Ferrari. Coba dilihat Pak tanggal lahirnya gitu. Berarti enggak Pak. Oh. Ya, silakan Mbak Tia. Jadi boleh disimpulkan kalau bisa dibilang tadi meskipun udah Cortex kita tetap ekspektasinya WP datang ya Pak ya, ngobrol bareng lah ya, as a human to human to clarify data-data, belum tentu juga ini datanya benar, atau ya at least dijelasin kenapa, dari mana, additional data yang dibutuhkan DJP apa sih sebenarnya gitu ya. Tadi itu SPT, dasarnya SPT dari DJP, data internal kemungkinan itu oke, tapi data eksternal itu kita masih tidak yakin bahwa semua itu benar. Sehingga kalau diklarifikasi oleh DJP mengenai data-data yang ketiga, ya datang aja. Karena kemungkinan kesalahan itu ada. Betul. Dan hasilnya pun bisa dibilang hasil si SP2DK ini udah selesai atau enggak itu yaitu berita acara, which is sebenarnya berita acara itu internal DJP juga sebenarnya ya. Paling kita bantu tanda tangan ya biasanya Pak ya. Jangan lupa tadi Mbak, kuncinya pembetulan SPT kalau kita mengakui bahwa itu salah. Betul, sama itu ya. Yang kedua adalah apabila ada kekurangan bayar, lakukan pembetulan SPT dan dibayar gitu, supaya ada apa ya, legal dokumennya lah ya Pak. Kalau enggak ini payment apa gitu ya, nggak jelas gitu ya. Kayak misalnya kita bayar di kok saya nyebut brand ya, sponsor nanti misalnya belanja di mana ya, kemudian nanti diedit ya. Oh iya ya, tenang ya. Maaf nyebut brand tapi kalau mau sponsor boleh. Nah kalau misalnya jadi kalau kita ini jangan lupa ada kwitansinya apa atau apa bukti dasarnya Pak. Oke. Baiklah, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi yang menurut saya agak ini nih Pak. Kemarin kebetulan memang ada banyak berita bahwa ada Talik ya Pak ya, suka disalahgunakan kebocoran data. Nah ada beberapa teman yang mungkin bisa pernah cerita nih, dia habis pemeriksaan atau habis kayak SP2DK, kemudian dia ngerasa data itu benar-benar yang harusnya tahu hanya DJP dan dia gitu, sampai kadang-kadang di WA-nya tuh sampai ada nomor NPWP perusahaannya dia gitu, yang which is dan PWP dia dan PWP perusahaannya dia, which is itu super detail, yang which is logically tapi kita nggak tahu, saya nggak mau menyalahi belum tentu dari DJP-nya, mungkin ada sumber, ada yang tadi pihak ketiga atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi menurut Bapak nih, kalau misalnya teman-teman dapat WA nih, apalagi kan sekarang nih setiap KPP tuh udah baik banget menurut saya dengan dia memberikan WA untuk tanya jawab per masing-masing KPP ya Pak. Tapi kan kita nggak tahu nih WA-nya bener nggak sih, nomor WA ini adalah WA KPP terkait, atau apabila teman-teman mendapatkan WA tersebut nih wajib pajak di Indonesia, which is banyak banget, dan katanya ada orang DJP juga banyak yang dapat WA itu ya Pak. Itu apa yang harus dilakukan sih Pak supaya tidak terjebur ke dalam spam-spam yang terjadi itu? Memang dengan dunia digital internet gitu ya, sebenarnya ketika kita sudah masuk ke dalam dunia internet, kita tuh sebenarnya siap untuk ditelanjangin sebenarnya. Karena dengan kita masuk ke dunia internet itu udah terbuka semua, gitu loh. Data kita tuh bisa kebuka di mana aja. Nah sehingga memang orang kalau yang sudah masuk ke internet harus bijak betul dia melakukan transaksinya, gitu. Jadi kalau ada validasi gunakan double validasi, gitu ya. Ada kebiasaan kebanyakan nih yang sekarang banyak yang dihack, terutama WA, gitu ya. Itu dia buka di browser, Anda kan desktop ya, buka di desktop sambil kerja dia balas-balas, dia waktu pulang dia masih on tuh desktopnya, nggak log out lagi gitu ya kan, nggak log off di handphonenya, kebuka tuh, gitu. Dan itu sangat gampang dihack, gitu. Nah sehingga makanya tadi belum tentu dari orang pajak, jangan-jangan dari WA-nya dia, gitu ya. Apalagi sekarang ini banyak orang yang sekarang udah banyak deh orang yang ngirim undangan lah, ngirim file lah, inilah. Kalau saran saya sih, selama nggak dikenal jangan diangkat, jangan dibuka, tutup, matiin aja tuh, hapus aja udah, gitu ya. Toh kalau AR itu umumnya sudah dikenal, jadi kalau dia WA dulu mungkin
Pokoknya file tuh jangan dibuka dulu deh. Kalau kita nggak mengenal siapa yang ngirim. Jadi kalau kita dikirim file, jangan dibuka dulu sebelum kita memastikan. Kalau perlu, telepon aja dulu pakai telepon biasa. Pak, tadi Bapak ngirim ini ke saya gitu, ada nomor gini gitu kan. Nah, jadi kalau kita takut, karena kalau dengan handphone yang sudah terkoneksi ke internet, jangan-jangan di file itu ada file APK, aplikasi. Nanti yang akan ngirim data semua yang ada di handphone keluar. Gitu. Karena umumnya gitu, orang ngirim undangan gitu ya. Itu ternyata APK, walaupun ditulis sama dia undangan.pdf gitu ya. Itu kan nama file aja. Aslinya itu exe gitu loh. Aslinya itu ada aplikasi. Nah, itu yang saran saya teman-teman, banyak yang ketipu, apalagi sekarang udah pakai AI, pakai video. Kalau nggak percaya di video aja, mukanya Mbak Tias gini. Tahunya itu orang lain, suaranya suara itu. Makanya kalau kita mendapatkan gitu, tenang dulu gitu ya kan? Kita yang coba tanya ke dia sesuatu yang sangat private, yang hanya tahu dia, dan saya tahu dan dia tahu. Kalau jawabannya ngaco, ini pasti bohong. Gitu. Dan saya juga kemarin gitu, Mbak. Ada orang walaupun tiba-tiba akrab banget, dan saya fotonya sih benar gitu. Nah, saya tanya sesuatu yang memang private gitu ya, tanya ke dia yang memang dia tahu dekat karena dia dekat dengan saya gitu. Oh, jawabannya salah. Saya udah, ini pasti bohong. Atau bisa nelpon ke KPP-nya nggak sih Pak? Biasanya boleh gitu aja ya. Dan kayaknya gini ya, kalau kayak kemarin saya di grup tetangga tuh ribut tuh Pak Doni. Ini ada dari KPP meminta data-data katanya. Nggak pernah. Iya, KPP nggak pernah minta data-data, nggak pernah. Minta data itu nggak pernah aja. Gitu ya, minta data keluarga, KTP, KK, nggak pernah. Gitu. Jadi paling kan konfirmasi SP2D kan dari surat juga. Makanya tunggu surat formalnya. Jadi kalau saya lebih aman, ya udah surat formalnya aja, abaikan aja semua itu. Jadi selama itu hanya WA, ya informal gitu nggak usah. Kalau berarti kalau udah kejadian nih Pak, tadi kan kita preventifnya ya adalah nelpon apa segala macam, double check pertanyaan. Kalau sudah kejadian, better apa yang harus dilakukan sih sama teman-teman wajib pajak mungkin yang mengalami ini gitu Pak, melaporkannya gimana atau ke siapa? Ya sebenarnya gini, kalau itu penipuan, jatuhnya pidana, ya lapornya ke polisi. Iya kan? Kalau misalnya Mbak Tias, oh ini pidana, ini penipuan, nih sampai buat transfer uang segala, kan jatuhnya pidana kalau itu. Iya kan? Nah, kalau terkait ke KPP, ya KPP bilang, aku nggak pernah ngirim apa-apa kok, gitu kan? Ya, paling kalau KPP hanya memberitahu, oh ya sudah. Gitu. Tapi kalau itu ada pidana umumnya, ya ke polisi urusannya. Baik. Berarti kayak gitu ya. Mungkin Bapak ada mau disampaikan Pak Doni? Ya, saya sih sharing-sharingnya lagi atau case-case-nya. Kalau case banyak, case banyak bisa cari semalam. Sampai nanti kita 2 minggu podcastnya nggak Nanti mungkin nanti bisa disambil beberapa case kalau nanti berikutnya kita bahas sesuatu yang kasus gitu. Jadi ini berjilid Mbak. Jadi ini jilid 1 nih. Bukan dulu ya Pak. Ada topik SP2DK jilid 2 ya. Jadi teman-teman semua tunggu nih jilid 2, 3 lebih seru lagi. Kasih komen ya mau dibahas tentang apa jilid 2-nya. Saya dapat SP2DK seperti ini, gimana sih tindak lanjutnya gitu. Nah, itu kan bisa menarik seperti apa sih kita mensiasatinya, melakukan, menanggapinya gitu. Nah, itu udah masuk ke tips and tricks ya. Jadi tetap stay di podcast IP ya. Topik SP2DK sama Pak Hari Gumelar. Bapak mungkin ada yang mau disampaikan either ke DJP atau mungkin wajib pajak atau ke konsultan Pak? Iya, yang pertama ke konsultan dulu. Oh baik. Karena ini IKPI. Ya, dengerin jadi, ya. Artinya gini, Indonesia ini butuh penerimaan yang besar ya. Karena kalau kita mau bangun segala macam, ujung-ujungnya adalah dananya ada nggak sih? Ya kan? Nah, salah satu yang akan menaikkan penerimaan itu kalau tax compliance-nya tinggi. Tax ratio akan naik kalau tax compliance tinggi. Tadi yang disampaikan Pak Doni, wajib pajak Indonesia itu dari yang high level, edukasinya sangat tinggi sampai yang sangat rendah. Nah,
jumlah ofisialnya DJP itu nggak bisa mencakup seluruhnya. Jadi kalau kita mau bagus bareng-bareng gitu, ya semuanya harus bantu. Edukasi wajib pajaknya, bikin semudah mungkin wajib pajak itu gampang. Kalau DJP jangan selalu mengandalkan DJP. Yes, betul. Gitu loh. Itu tugasnya DJP ya enggak, itu tugasnya kita sebagai warga negara Indonesia. IKPI bisa membantu negara dengan mengedukasi wajib pajak, memberikan fasilitas. Mungkin tadi saya sampaikan, ayo dengan bangun sistem yang simpel, pembukuan, pencatatan, sehingga wajib pajak itu yakin. Kalau diperiksa DJP juga yakin udah benar gitu loh. Bikin aplikasi yang sederhana, pencatatan, pembukuan yang simpel, murah, gandeng pihak ketiga yang untuk IT-nya, bikin aplikasi banyak Pak gitu, Tias yang bisa mau bikin gitu. Nah, semakin wajib pajak itu semakin benar catatan pembukuannya, otomatis data yang disampaikan ke DJP juga benar. Nah, di DJP-nya saya setuju Pak Doni, bikin regulasi itu yang simple, mudah, sederhana dan gampang. Karena wajib pajak itu akan comply-nya akan meningkat kalau dia itu sangat yakin bahwa apa yang disampaikan itu benar dan gampang. Itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan buat WP-nya tadi ya, buat WP-nya kan tadi sama. Buat WP-nya kalau Anda mau tidur nyenyak, gitu. Anda mau tidur nyenyak, toh kita di dunia ini hidup sementara ya. Ngapain duit banyak kemudian Anda juga deg-degan terus gitu, ya kan? Jantungan. Jadi kita waktu masih muda ngumpulin duit banyak, tuanya dipakai berobat. Jangan sampai kayak gitu, ya. Jadi usahalah sebaik mungkin dan juga comply mungkin dengan ketentuan perpajakan, bahwa mengurangi jumlah pajak yang dibayar legal, boleh selama mengikuti aturan-aturan yang sah. Gitu. Banyak celah bukan celah, artinya hal yang bisa mengurangi pembayaran pajak itu banyak banget. Tapi lakukan itu dalam koridor aturan. Setuju. Luar biasa Pak. Lalu ini mungkin ada yang mau ditambahkan? Udah sangat komprehensif lah, makanya saya bilang tadi jilid 2 aja. Baik, luar biasa. Oke, silakan Mbak Tias. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak juga saya udah ditemani di sini, luar biasa ya, karena kita dapat banyak banget dari sudut pandang. Kemudian juga tadi jangan lupa kalau dapat surat cinta, kalau bingung berikan data-datanya atau hubungi kami Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dan juga jangan lupa yang terakhir adalah akan ada berita acara itu akhir dari SP2DK atau pembetulan apabila ada penambahan, pembetulan dari SPT apabila ada yang perlu dibayar lagi. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Saya Angela R. Kusumaning Tias undur diri. Bye bye.